Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Karena pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Bersyukur buat kemurahan dan kebaikan Tuhan yang terus kita nikmati sampai hari ini. Oleh sebab itu kita mau memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat kemurahan dan kebajikan yang mengikuti kami seumur hidup kami. Kami boleh menikmati terus kemurahan dan kebajikan di sepanjang hari-hari. Sebab itu kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, sebab Engkau yang layak dipuji. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya ajar bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
Ku sembah, oh Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya Kau ajar itu. Ku sembah, oh Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kami terima kasih terpuji namamu. Haleluya, haleluya. Terpuji terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kebajikan-Mu. Yang terus mengikuti kami di sepanjang umur hidup. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Sungguh baik. Kau sangat baik. Teramat baik. Kau selalu baik. Selamanya kau baik bagi kami. Sebab kau Allah yang baik. Pada kesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat bagi kami. Melimpah dalam hidup kami. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Terpujilah namamu, terpuji namamu. Kami sembah Engkau, kami tinggikan namamu, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu Tuhan. Engkau satu-satunya, Engkau yang terutama dalam hidup. Engkau segalanya bagi kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Sebab di dalam-Mu ada segala yang kami perlu. Dan Engkau berikan dengan limpah bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Engkau. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Dahsyat, hebat, luar biasa. Sebab kami bangga punya Bapa yang seperti. Terima kasih, terima kasih. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala. Engkau Raja di atas segala Raja. Hanya di dalam-Mu Tuhan. Hanya di dalam-Mu Tuhan. Kami aman. Sebab Engkaulah perlindungan yang teguh bagi kami. Engkau kota benteng yang besar dan kuat bagi kami. Engkau menara perlindungan bagi kami. Menara keselamatan bagi kami. Engkau kubu pertahanan kami. Kami aman sampai hari ini. Dari panah api si jahat. Sebab Engkau yang menjaga kami. Engkau yang melindungi kami. Bahkan Engkau yang memelihara hidup kami.
dengan kemurahan dan kebajikan-Mu yang mengikuti kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah kekurangan satupun yang baik. Engkau sumber segalanya. Engkau sumber yang tak terbatas bagi kami. Engkau sumber kekuatan. Engkau sumber sukacita. Engkau sumber damai sejahtera. Kelimpahan kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Engkau yang menyediakan semua yang kami perlu. Engkau yang mencukupkan. Terima kasih. Terima kasih. Sebab itu biarlah rasa tenang kami terus ada di dalam-Mu. Dan bukan kepada perkara-perkara duniawi yang dapat hilang. Rasa tenang kami, rasa aman kami ada di dalam-Mu, Allah yang kekal. Allah yang berdaulat penuh. Allah yang berkuasa atas semesta. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Kau penolong yang setia bagi kami. Kau yang memelihara hidup kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, ya, tak pernah dan mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, ya, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Amin, amin. Penolong yang selalu setia, memberikan keperluanku, tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia.
segala perkara dapat ku tangguh. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau penolong yang setia. Segala perkara cakap kami tanggung di dalam Engkau Yesus Tuhan, yang selalu memberi kekuatan bagi kami. Dan firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Lause. Ya, terima kasih Pak Heri. Hari ini beri saya kesempatan untuk sharing firman pagi ini. Shalom semua saudara. Ya, hari ini saya akan sharing firman Tuhan Roma 12. Ya, dan saya akan bacakan. Sorry, saya buka. Ya, perikopnya adalah persembahan yang benar. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang menganugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani kita sesuai untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihat, baiklah kita menasihat siapa yang membagi-bagikan sesuatu. Hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapakah yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Nah, sampai di sini saya baca
perikop ini 1 sampai 8. Nah, di sini kita mulainya karena, ya. Jadi karena tentu ada sambungan dari kalimat depan, ya. Nah, saya rasa ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Roma, ya, yang membahas tentang kehidupan yang kudus. Paulus meminta jemaat di Roma untuk mempersembahkan tubuh mereka sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Nah, di sini bisa nggak kita di zaman modern ini kita mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup? Ya, mungkin harus kita tanya dan berdoa pada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, bagi saya ya, bagi saya, dan jadi ya perbuatan kita jadi kehendak Bapa, ya, dan hidup ya kita masing-masing lah, kita masing-masing hidup kita ya. Tentu ada kepribadian, kesibukan, tapi di dalam Kristus kita diminta persembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup. Berarti kita harus berani berkorban dong. Nah, itu butuh satu kasih karunia dari Bapa. Ya. Bukan hanya mengucapkan di mulut kita. Ya. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubah pembaruan budimu. Nah, di sini Paulus menjelaskan bahwa jemaat adalah apa? Di sini pembaruan budi ya, sehingga kita dapat membedakan mana yang kehendak Bapa, apa yang baik dan berkenan kepada Bapa yang sempurna. Nah, jadi mungkin gaya hidup kita ya sehari-hari itu Tuhan memberikan setiap kita itu mempunyai anugerah kepada kita, karunia anugerah berbeda. Jadi kita kadang nggak bisa juga kita melihat kiri kanan ya, merasa ya katakanlah kalau bahasa dunia itu saingan lagi itulah ya bagi saya ya. Nah, mikirkan hal-hal yang lebih tinggi yang patut kamu pikirkan. Jadi di sini menasihatkan kita menguasai diri menurut hukum iman dan karunia Allah kepada kita masing-masing. Ya, sebab sama seperti pada satu tubuh yang mempunyai banyak anggota. Nah, ini menjelaskan bahwa jemaat ada tubuh Kristus dan setiap anggota memiliki karunia yang berbeda. Ya, di sini aku kutipnya seperti ini ya. Dan dia minta jemaat untuk saling mengasihi, saling mengasihi dan satu sama yang lain, melayani satu sama yang lain, melakukan kebaikan, ya, dan hidup kudus kasih melayani dalam tubuh Kristus. Nah, ini yang sepertinya kita harus ya menjadi iman kita ya dan lakukan yang terbaik. Ya, nah saya sambung lagi perikop yang kedua, nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam pemberian hormat. Jangan hendaklah kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Bersukacitalah dan pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekun dalam doa. Bantuilah kekurangan orang-orang kudus dan usahalah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiayaimu,
Berkatilah ya dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangisilah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikiran dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal ini bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menurut pembalasan, tetapi beri tepat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika terseru lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan perbuatan demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini kalau bagi saya yang sedalam ini baru saya masuk belajar ya, belajar. Bisa nggak kalau saya ketemu kejahatan, terus ya inilah terus saya renungkan ya. Jadi saya kembali membahas apa perikop yang kedua ini. Nah, perikop kedua ini nasihat lagi ya, nasihat dalam kasih, nasihat dalam kasih. Nah, jadi yang ke perikop ini, jadi kita bila mau mengasihi seseorang dari hati kita tidak boleh pura-pura. Ya, ada orang kan, ya mulutnya manis, tapi kita tidak tahu hatinya seperti apa. Ya, di sini semua kasih kita nasihat lah ya sebagai anaknya, anak Tuhan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling memberi hormat. Ya. Terus yang ke-11 adalah di sini ada kerajinan itu kendor. Bela rohmu menyala-nyala. Berarti kita jangan malas gitu ya. Tetapi giatlah dalam roh menyala-nyala menyatakan semangat gitu ya, kita semangat. Dan selanjutnya kasihlah musuhmu di selanjutnya, karena di sini mengatakan bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahalah dirimu untuk selalu memberi tumpangan ya. Jadi kita harus ada hati yang mengasihi. Nah, selanjutnya di sini dikasih nasihat juga, janganlah membalas kejahatan. Ya, ini membalas kejahatan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, hidup dengan damai dengan semua orang. Ya, tentunya yang harus kita damai ya. Pasti kita sebagai anak Tuhan kita bisa hidup damai dan sesuai dengan di sini ada bahas juga sesuai dengan di dalam Tuhan itu ada cerita tentang Tuhan memberi karuniakan kita karakter ya, karakter yang Tuhan berikan. Setiap anggota itu memiliki karunia yang beda ya. Paulus meminta jemaat untuk mengasihi satu sama yang lain. Nah, di sini melayani ya. Kalau tema saya melayani ya, sesuai dengan talenta kita. Seperti saya jadi guru,
Ya, guru kecil-kecilan sudah 23 tahun saya hitung-hitung. Semalam saya hitung-hitung ya lama juga ya. Sejak 2002 sampai sekarang saya masih tetap aktif di dalam. Makanya saya layani apa ya saya tanya Tuhan. Ya, saya masuk sekolah minggu lah ya. Murid saya ada yang 3,5 tahun. Ya, kadang mau pipis saya harus bawa dia ke toilet. Nggak apa-apa ya. Jadi saya layani Tuhan itu sama dengan saya layani Tuhan. Saya belajar dari hal yang kecil ya. Anak-anak mau pakai sepatu, mana sepatuku? Nah, saya tunjukkan di sana. Dia nggak bisa pakai, saya pakain ya. Nah, jemput mami di mana? Nah, cari maminya. Itu saya belajar satu satu kerjaan apa ya di dalam Tuhan ya. Jadi saya bilang apa yang bisa saya kerjakan, yaitu karena Tuhan kasihkan saya talenta untuk mengajar. Sungguh pun saya ngajar anak TK, anak kecil ya. Nah, murid saya eh, kadang rame ada 20 ya, dari umurnya 3,5 tahun sampai umurnya eh, 12 tahun. Nah, di sana setiap minggu saya sukacita melayani Tuhan. Ya, mudah-mudahan ini Tuhan memberi saya kesehatan. Saya minta eh, Harry, eh, Mr. Harry, Pak Harry, dan anggota yang lain doain saya. Ya, jadi saya ini setiap tahun harus pergi check up medikal. Ya, ya demikian sharing firman saya. Mungkin Pak Heri bisa benarin ya ada kata-kata yang kurang nyambung atau salah, tolong disempurnakan. Terima kasih. Oke, xie Lause. Ya, Bu Kecil. Ya, pagi hari ini tentu kita belajar. Kalau bicara soal Roma pasal 12, tentu ini adalah salah satu pasal yang sangat-sangat familiar bagi semua orang Kristen. Dan kembali ya bersyukur karena dengan Koram Deo ini setiap hari kita baca setiap pasal, jadi kita bisa menemukan benang merah, baik secara keseluruhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Beberapa waktu yang lalu kita menyelesaikan Perjanjian Lama, kita jadi tahu benang merahnya Perjanjian Lama. Bahkan secara khusus contoh beberapa hari ini, 12 hari ini kita belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kita semakin mengerti benang merah kekristenan itu. Kan dari awal pasal 1 Roma ini kan kita belajar tentang keberdosaan manusia, terus semua manusia berdosa, terus karena kemurahan Allah, kasih Allah, kita menerima anugerah keselamatan. Dimulai dari mana? Dari penolakan bangsa Israel kepada Mesias itu, sehingga keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Walaupun tentu kita juga diingatkan kemarin, tapi perhatikan juga baik kemurahan Allah, tapi juga perhatikan kekerasannya, ketegasannya. Karena Tuhan mau seperti dulu waktu kita jadi hamba dosa, kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita untuk dipakai kepada senjata-senjata kegelapan, perbuatan-perbuatan dosa, maka sudah seharusnya lah ketika kita menerima kemurahan Allah, maka kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Kenapa tubuh kita yang dipersembahkan? Ya supaya orang melihat, karena itulah kehendak Bapa. Seperti sepanjang tahun lalu kita belajar fokus gereja kita, bahwa orang melihat Yesus, melihat anak dalam hidup kita. Makanya seperti Lause tadi katakan, ayat pertama itu kan dimulai dengan kalimat karena itu. Karena apa? Ya karena apa yang sudah ditulis oleh Rasul Paulus dari pasal 1 sampai pasal 11 tadi. Poin intinya adalah setiap kita ini kan sudah menerima kemurahan Allah.
kita yang tadinya harus binasa karena dosa, di mana dulu kita hidup di dalam dosa, menyerahkan tubuh kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Maka Paulus katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Nah, makanya ayat yang kedua, hal yang mendasar adalah dimulai oleh pembaharuan akal budi kita, pembaharuan paradigma kita. Nah, oleh sebab itu saya berdoa Bapak Ibu, supaya benar-benar paradigma kita, pemahaman kita tentang kekristenan itu, tentang Allah, tentang kita itu benar. Bahwa kita tadinya manusia berdosa, yang memang hidup menyerahkan tubuh kita dipakai untuk alat-alat dosa, tapi karena kemurahan Allah, kita ditebus, kita diselamatkan, maka sudah seharusnya lah demi kemurahan Allah itu, kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita, untuk dipakai menjadi senjata kebenaran, hidup sesuai dengan firman. Nah, makanya saya percaya Bapak Ibu, orang yang memahami betul bahwa hidupnya adalah hidup karena kemurahan Allah, maka mempraktekkan 7 karunia motivasi yang disebutkan di pasal yang di perikop yang pertama, atau membangun gaya hidup seperti di perikop yang kedua dari Roma pasal 12, itu adalah perkara yang mudah Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu baca ulang ya Roma 12, khususnya juga perikop yang kedua. Mana yang Bapak Ibu bantah? Oh ini susah ini nggak mungkin, nggak bisa. Perbaiki dulu kata kuncinya Bapak Ibu. Sadari dulu hidup kita ini adalah karena kemurahan Allah. Itu dulu yang penting. Tapi kalau kita nggak memahami bahwa hidup kita karena kemurahan Allah, semua karena Allah, makanya di pasal 11 di ayat-ayat yang terakhir kemarin katakan, sebab segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, nah baru nyambung ayatnya, karena itu. Karena apa? Karena segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan. Tadinya kita berdosa, binasa, tapi karena kemurahan Allah, dari Allah, oleh Allah, maka seharusnya hidup kita kepada Allah, bagi Allah, kemuliaan. Orang yang ngerti betul hidupnya hanya karena kemurahan Allah, maka praktek perikop yang kedua, seperti ayat yang selalu saya katakan 1 Yohanes 5 ayat 3, perintahnya itu ringan, perintahnya itu nggak berat. Coba Bapak Ibu baca ulang lagi. Kasih itu jangan pura-pura. Kalau kita sadar bahwa hidup kita adalah orang yang sudah menerima kasih, di pasal 5 dikatakan kasih Allah itu sudah dicurahkan dalam hidup kita. Bahkan waktu kita berdosa, kasih Allah itu sudah dicurahkan. Sadar, faham betul bahwa kasih Allah itu ada dalam hidup kita. Masa kita masih mau pura-pura dalam hal kasih? Atau bahasa dunia munafik? Enggak Bapak Ibu. Walaupun kadang kita miris kan, sering orang dengar, gereja itu isinya orang-orang munafik. Kalau di gereja aja kelihatannya baik. Tapi doa saya, kita nggak seperti itu Bapak Ibu. Di dalam gedung gereja, di luar gedung gereja, kita adalah orang yang hidup di dalam kasih. Orang harus mengenal kita, orang harus melihat kita. Walaupun ya saya sadar kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Karena banyak orang berpikir paradigma yang salah. Kasih itu harus bisa menyenangkan semua orang bahkan dengan kompromi. Oh enggak Bapak Ibu. Kasih itu tegas. Kebenaran. A, B, B. Kebenarannya. Bukan berarti demi menyenangkan hati semua orang ngikutin kompromi. Oh itu baru kasih. Kalau dinasehati nggak menyenangkan, itu bukan kasih. Ya prinsipnya kan bukan penilaian orang Bapak Ibu, tapi kitanya yuk hidup di dalam kasih dan kebenaran yang harus berjalan seimbang. Terus saling mengasihi, mendahului dalam memberi hormat. Nggak berat kan Bapak Ibu mendahului dalam memberi hormat. Nggak harus nunggu
Aku lebih tua, dia yang harusnya hormat duluan sama aku. Kan nggak harus seperti itu, Bapak Ibu. Mari rendah hati. Walaupun mungkin kita lebih tua, tapi kita yang lebih duluan lihat, apa salahnya kita duluan memberi senyum, kita duluan menyapa. Kenapa kita harus menuntut orang lebih dulu? Walaupun tentu, ya kalau kita yang lebih muda, apalagi kita lebih muda, ayo kita lebih duluan memberi hormat kepada yang tua. Tapi bukan berarti yang tua terus tunggu, tunggu dulu. Kalau dia hormat, aku hormat. Kalau enggak, itu kurang ajar. Enggak seperti itu, Bapak Ibu. Firman Tuhan ini tinggal dipraktekin, Bapak Ibu. Sekali lagi nasihat saya, baca berulang-ulang perikop ini. Mana yang susah bagi Bapak Ibu? Fokus di hal itu. Tapi kata kuncinya apa? Demi kemurahan Allah. Sadari dulu, baharui dulu akal budi kita. Baharui dulu pemikiran kita. Bahwa kita hidup ini hanya karena kemurahan. Sehingga kita nggak akan pernah kendor. Kita akan terus memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kita sadar kalau kita bisa melayani, bahkan seperti Lause tadi katakan, melayani anak-anak. Apapun lah yang dapat Bapak Ibu lakukan, layani dengan kasih, layani dengan sukacita. Karena kita sadar tadinya kita harusnya binasa, tapi kita diselamatkan. Terus bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, tekun dalam doa. Mana yang berat Bapak Ibu? Tolong sebutin. Dalam perenungan Bapak Ibu, terus ngomong, Tuhan ini berat, coba nego sama Tuhan. Kenapa itu hal berat? Satu-satunya hal yang membuat kita berat melakukan firman, itu karena ego kita Bapak Ibu. Kalau kita masih belum mati ego, mau seperti apapun perintah Tuhan, kita akan ngomong itu berat Bapak Ibu. Tapi coba engkau mati ego, tapi kau sadar hidupmu hanya karena kemurahan. Bantu orang dalam kekurangan, bantu bukan seperti kita selon Bapak Ibu ya, bukan. Berkali-kali saya katakan kemurahan hati kita itu nggak diukur oleh ucapan orang. Karena kalau kemurahan hati kita diukur oleh apa kata orang, mungkin kita akan lebih banyak dikenal sebagai orang yang nggak murah hati. Karena memang kapasitas kita mungkin cuma bisa tolong 2 orang. Kapasitas kita cuma bisa tolong 3 orang. Mungkin hanya 3 orang itu yang ngomong kita murah hati. It's okay, nggak masalah Bapak Ibu. Karena sekali lagi ukurannya bukan kepada orang ngomong tentang kita. Tapi memang kita terus belajar murah hati. Sekali lagi, bukan berarti terus kita selon dengan semua orang supaya hanya disebut murah hati. Enggak seperti itu. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu dan jangan mengutuk. Bersukacita dengan orang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis, jangan SMS. Jangan senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Belajar bisa menempatkan diri dengan baik, Bapak Ibu. Ya kalau dengan orang yang sedang berduka, sedih, ya kita berempati, kita bisa turut merasakan. Tapi jangan juga orang lagi pesta, kita sedih, nggak senang dengan orang pesta. Wah, nggak benar kali ini pesta. Loh kalau kita diundang pesta, ya bersukacita lah Bapak Ibu. Jangan supaya kelihatan rohani, terus kita aneh sendiri. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Terus apa? Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Jangan lihat medsos terus. Sehingga akhirnya lihat gaya hidup orang. Akhirnya pengen memaksakan diri. Berpadanlah dengan apa yang ada. Cukupkanlah diri dengan apa yang ada Bapak Ibu. Arahkanlah dirimu kepada hal-hal yang sederhana. Terus jangan sombong, jangan anggap diri pandai, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah yang baik. Terus kalau bergantung dengan kita, hiduplah damai. Jadi mari Bapak Ibu, bacalah ulang Roma 12 ini. Itu gaya hidup yang harus kita praktek. Dan coba renungkan secara pribadi, di poin mana yang masih susah dan berat bagi Bapak Ibu. Tapi sekali lagi saya mau nasihati, kata kuncinya adalah sadari dulu. Hidup kita itu karena kemurahan Allah. Itu dulu yang penting, berubah pembaharuan budi. Baru tahu, oh ini yang baik ya. Ini yang benar ya, ini berkenan kepada Allah. Apa yang ditulis Paulus di perikop yang kedua. Jadi sekali lagi, mari hidup kita yang sudah menerima kemurahan Allah. Mari berikan hidup kita, persembahkan tubuh kita.
dengan melakukan apa yang firman Tuhan ajar kepada kita pagi hari ini. Karena memang sudah seharusnya lah seperti itu. Masa kita ngomong kita hamba kebenaran, tapi kita kelakuan kita masih hal-hal yang jahat. Itu nggak cocok Bapak Ibu. Bahkan bukan nggak cocok lagi, itu nggak benar Bapak Ibu. Jangan-jangan ya kekristenannya hanya sebatas agamawi. Tapi kan nggak seperti itu Bapak Ibu. Kita sadar kita ini Kristen, kita ini pengikut Kristus. Kita ini sudah ditebus oleh kemurahan Allah. Jadi secara khusus makanya hari Minggu Lose ngomong, saya udah lama persiapkan, saya belajar tentang Roma 12. Minta izin untuk menyampaikan dan mempraktekkan tentunya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, baca lagi Roma dari pasal 1 supaya kita ngerti benang merahnya, sehingga paradigma kita, akal budi kita benar-benar dibaharui. Ya, aku hidup ini hanya karena kemurahan Tuhan. Jadi sudah sepatutnya lah hidupku aku persembahkan untuk Tuhan. Seluruh hidupku. Dengan apa? Ya dengan praktek firman Tuhan. Secara khusus apa yang Paulus tulis di perikop yang kedua dari Roma 12. Praktekin Bapak Ibu. Oke, itu saja. Jadi sekali lagi, nasihat saya sekali lagi sebelum saya tutup, baca ulang Bapak Ibu. Terus secara pribadi renungkan di poin mana yang masih berat. Tapi kuncinya sekali lagi, ingat kita hidup hanya karena kemurahan Allah. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Lause. Nanti Ko Aheng akan berdoa syafaat dan akan ditutup oleh Lause dengan doa. Oke, silakan Ko Aheng. Oke, shalom Bapak Ibu semua. Mari kita unity masuk dalam doa. Bapa kami yang bertata di surga, yang kami puja kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan, atas segala pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu kepada kami semua. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau telah beri kami kekuatan kesehatan, bahkan berkat-Mu telah bercurahkan bagi setiap musim kehidupan kami ya Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan, Kau selalu ada dalam tiap musim kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami sungguh bersuka cita, kami bisa sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu mengatakan ya Tuhan kepada kami, karena kemurahan-Mu kami diselamatkan ya oleh kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Bahkan kami ya Tuhan, kami berpersembah tubuh kami ya Tuhan, kepada Allah Bapa di surga, sesuai dengan talenta kami dapat melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bangga kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami serahkan Lause kepada Engkau ya Tuhan. Lause Rospina ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan dan pelayanannya Tuhan. Terutama ya Tuhan sebagai guru sekolah minggu ya Tuhan. Kau semakin berkati dia ya Tuhan. Semakin hari semakin bersuka cita melayani Engkau ya Tuhan. Melayani Engkau di dalam guru sekolah minggu ya Tuhan. Membawa anak-anak mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan dapat mengandalkan Engkau dalam segala keadaan ya Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan yang prima ya Tuhan. Keluarganya Engkau berkati mereka semuanya Tuhan. Dan apapun segala pergumulan, Lause ya Tuhan, Engkau beri jawaban yang pasti dalam tiap kehidupannya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Demikian setiap anggota kami dalam kerohan beliau ya Tuhan. Kau juga berkati kami semua ya Tuhan. Setiap pergumulan ya Tuhan, Kau beri jalan keluar atau solusi yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Supaya kami dapat menjalaninya dengan sukacita ya Tuhan bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi hari kami juga mau tanyakan doa sepakat kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan Pak Ongko dalam tangan kuasa-Mu. Kekuatan kesehatan ya Tuhan, pemulihan tetap terjadi ya Tuhan. Dan keluarga yang menjaganya Engkau berikan kekuatan kesehatan juga ya Tuhan untuk menjaga Pak Ongko ya Tuhan Yesus. Dan segala vitamin atau obat yang dikonsumsi Pak Ongko ya Tuhan. Memberi kekuatan kesehatan yang baru, urapan yang baru. Berapa Ongko senantiasa andalkan Engkau dalam segala keadaan di masa tuanya ya Tuhan. Boleh berkat bagi setiap anak, cucu, dan mantunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian kami juga serahkan Ibu Dorcas dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau semakin hari semakin memulihkan dan kekuatan kesehatannya Tuhan. Bagian Bapak melayani Engkau dengan visi misi pelayanannya Tuhan. Dimanapun dia melayani Engkau ya Tuhan.
Kau berkati pelayanannya Tuhan. Tuhan, Kau berkati anak-anaknya dan cita-cita anak-anaknya Tuhan Yesus. Supaya namamu senantiasa dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada Engkau ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari kami juga berdoa ya Tuhan, buat bangsa dan negara Indonesia dan pemerintahannya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati Indonesia tetap bersatu, jauhkan dari perpecahan. Aparat TNI dan Polri tetap dan setia menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, mulai dari kota sampai ke desa terpencil sekalipun ya Tuhan, supaya ada ketentraman, kedamaian di negara Republik Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan para pejabat tertinggi, Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya Tuhan Yesus, dan pejabat daerah mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan, supaya mereka bekerja dengan hati nurani yang benar demi kemajuan seluruh rakyat Indonesia dan Engkau, dan juga taruh takwakan Engkau ya Tuhan Yesus, supaya kami umat Kristiani semuanya selalu diberi kebebasan untuk dapat beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan, mulai dari kota sampai ke desa terpencil sekalipun ya Tuhan, supaya namamu senantiasa dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doakan hasil bumi dan hasil alam ya Tuhan, supaya dapat dikelola dengan baik untuk keperluan kesejahteraan negara Republik Indonesia. Kami juga unity doakan buat seluruh gereja-gereja dari berbagai dominasi atau sinode tetap bersatu bersama-sama seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya selalu unity bersatu memberitakan kabar baik dan amanat agung sehingga boleh menjadi garam dan terang serta menjadi surat terbuka untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Boleh kami datang, boleh kami mengajak mereka datang bertobat sehingga boleh menjadikan bangsa Indonesia dan lutut betul jauh lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan Yesus yang patut disembah, ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membuat kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Bapak. Setelah hari ini Tuhan, kami boleh kumpul bersama di pagi hari memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Jadikanlah kami ya Tuhan sebagai anak-Mu yang memuliakan nama-Mu. Dalam kehidupan kami boleh belajar mempersembahkan tubuh kami menjadi yang terbaik, menjadi kehendak Bapa yang bisa kami lakukan. Nah, di sini kami dapat belajar ya Tuhan, gaya hidup kami melakukan hendak baik, munafik di dalam Yesus Kristus. Kami akan lebih dalam lagi. 12 ini ya Tuhan akan menjadi rema. Sehingga kami boleh bertumbuh bersama Allah Bapa yang dikaruniakan oleh setiap masing-masing. Kami sangat terima kasih, segala puji hormat syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.